Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajrilian Ajid Muroja, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 098. Nah, baik, kan kita sebelumnya telah mempelajari fundamental C++, tapi tidak hanya di situ, kita sekarang juga akan menjelaskan kembali, mempelajari lagi mengenai fundamental C++. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan yang pertama akan mempelajari kondisional yaitu if, else, else, dan logika boolean. Yang kedua, kita akan mempelajari eh, perulangan yang mana yaitu for, while, do while, dan iterasi array. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Yang keempat, kita akan mempelajari perbedaan parameter by copy dan by reference. Yang kelima, kita akan mempelajari prototype fungsi dengan contoh. Dan yang keenam, kita akan mempelajari perbedaan dari berkas .hpp dan .cpp. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari program modular sederhana. Oke, baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu mengenai if else. Nah, kondisional if else. Nah, di sini percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi. Jadi if else dan if else else itu tuh boolean itu adalah kondisional. Nah, jadi rantainya itu yang pertama itu if dulu. Jadi ketika kondisi if itu terpenuhi, maka dia akan menjalankan programnya. Tapi jika kondisi if itu tidak terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke bawahnya yaitu else if. Nah, berbeda dengan di Python, else if itu ditulis dengan elif. Tapi kalau misal di C++ di sini ditulisnya else if, jadi lebih lengkap. Nah, jika kondisi else if itu terpenuhi, maka dia akan menjalankannya. Tapi jika tidak terpenuhi, maka dia langsung melanjut ke yang bawahnya itu kondisi else dan akan mengeksekusi kondisi else jika kondisi if atau else if tidak terpenuhi. Nah, jadi nantinya dia akan mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Nah, sementara itu tipe bool nanti menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Jadi penjelasan mudahnya, program akan memilih jalur berbeda tergantung. Nah, penjelasan ini adalah penjelasan mengenai ini, kode. Nah, jadi untuk konsep kondisional, nah jadi setiap blok itu nanti dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuhi. Yang kedua, else mengenangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Jadi else itu nanti gunanya itu jadi ketika kondisional yang lain tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi else. Yang ketiga, ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Nah, ini operator ternary. Jadi kondisi sama dengan nilai true atau nilai false. Nah, ini adalah cara ringkas untuk if else sederhana. Nah, di sini ada contoh kodenya, yaitu menentukan grade berdasarkan skor. Nah, di sini skornya itu 85. Jadi dicek di sini ada kondisional. Jadi ketika if jika skornya itu lebih dari sama dengan 90, maka nilainya itu A. Jika ini tidak terpenuhi, maka di sini ada else if. Jika skornya 75, maka mendapat nilai B, dan di bawahnya jika skornya itu 60 lebih, maka mendapatkan C, dan jika ini tidak terpenuhi semuanya, maka akan mendapatkan nilai D, yaitu kurang dari 60. Nah, jadi ini cara ringkas menggunakan operator ternary, di mana boolean ini adalah tipe data lulus sama dengan skor lebih dari 60. Nah, di sini ada cout yang mana nanti akan menampilkan
atau mengprint. Di sini status lulus sama dengan titik 2 lulus tanda tanya ya atau tidak. Karena di sini eh, nilainya itu 85, maka otomatis akan dicetak ya. Jika tidak memenuhi, maka akan dicetak tidak. Nah, dan yang kedua, kita akan mempelajari looping atau eksekusi berulang. Nah, jadi looping itu ada, nah, for while dan do while itu memiliki evaluasi kondisi berbeda. Namun, semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Nah, jadi di sini konsep utamanya yaitu for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui, while memeriksa kondisi di awal putaran berhenti jika kondisi salah, dan do while itu menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi minimal sekali jalan, dan index array diakses konsisten dengan kata kunci ARR dalam kurung I di setiap jenis loop. Nah, array dihitung dari indeks 0, bukan 1. Nah, ini untuk array berisi 5 elemen. Nah, di sini ada for loop, di mana ini perulangan dengan jumlahnya pasti. Jadi kalau misal emang udah diketahui kondisinya, maka gunakanlah for. Tapi jika belum diketahui kondisinya, maka gunakanlah while. Nah, di sini ada cout for loop, di mana ini I dimulai dari 0, naik 1 setiap iterasi. Nah, akses ini cout ini untuk mengakses elemen dengan indeks I. Nah, ini menggunakan looping while, di mana kondisinya itu perulangan dengan kondisi di awal. Jadi kondisinya itu menyesuaikan. Nah, ini adalah inisialisasi counter manual. Nah, ini adalah mengecek kondisi di awal. Nah, ini adalah untuk naik counter manual. Nah, untuk dua itu adalah mengecek perulangan dengan kondisi di akhir. Nah, ini kalau misal while itu kondisi di awal, kalau misal do while itu perulangan dengan kondisi di akhir. Nah, ini untuk codingannya nanti kita implementasikan di codingan di program. Nah, ini yang ketiga, itu kita akan latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Jadi ada rata-rata nilai baru mengenalkan dua latihan utama, mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan percetakan tabel menggunakan loop bersarang. Nah, program rata-rata nilai. Input jumlah nilai n. Terlebih dahulu, gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Nah, nanti rata-ratanya itu dihitung dengan rumus total dibagi jumlah. Nah, ini kode library-nya. Ini mainnya. Dan ini menggunakan double. Dan ini ada loop. Jadi nanti si out ini akan meminta jumlah nilai ke user. Lalu ini adalah variabel untuk menyimpan jumlah semua nilai. Dan di sini ada loop nilai sebanyak n kali. Nah, ini si out ini nanti akan mencetak nomor nilai 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Di sini ada cin. Cin ini adalah inputan. Jadi nilai dari pengguna, dan ini adalah totalnya menggunakan plus sama dengan x. Nah, ini adalah rumusnya, hitung rata-rata dengan membagi total dengan banyak nilai. Dan nanti akan cout akan muncul rata-rata sama dengan berapa gitu. Nah, yang kedua itu ada tabel perkalian.
Nah, dua loop bersarang menampilkan N kali N. Yang kedua, loop luar menentukan faktor pertama. Loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Nah, fungsi ini dipakai supaya kolom rapi. Nah, ini cout, tampilkan tabel perkalian hingga. Nah, ini loop luar untuk baris faktor pertama. Dan ini loop dalam untuk faktor kedua. Nah, ini akan mencetak hasil kali dengan tab sebagai pemisah. Nah, ini cout pindah baris ke baris berikutnya. Dan nanti akan muncul outputnya. Nah, ini yang keempat kita akan mempelajari perbedaan parameter by copy dan by reference. Nah, cara fungsi menerima parameter memengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar. Nah, salinannya itu by copy tidak mengubah. Jadi by copy itu tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi yaitu by reference langsung memodifikasi variabel asli. Nah, jadi by copy seperti menyalin nilai variabel baru di fungsi, perubahan di sana tidak mempengaruhi nilai asli. Nah, ini konsep utamanya, void tambah copy dan menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal, dan void tambah referensi menerima referensi operator dan memastikan A menunjuk ke variabel pemanggil. Nah, gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Simbol dan dalam parameter berarti ini adalah referensi, bukan salinan. Nah, contoh kodenya seperti ini. Jadi fungsi dengan parameter by copy, perubahan di sini tidak memengaruhi variabel asli. Karena kan by copy itu tidak akan mempengaruhi nilai asli, sementara by referensi itu akan mempengaruhi nilai asli. Nah, ini A, ubah A, tapi A hanya salinan lokal. Nah, dan di sini perubahan by reference, jadi parameternya itu di sini akan mempengaruhi variabel asli. Jadi ubah A tapi A menunjuk ke variabel asli. Nah, ini untuk memanggilnya, memanggil copy yang tadi ini. Jadi output 5 tidak berubah karena fungsi hanya berubah salinan. Dan ini by reference, jadi output 15 berubah karena fungsi mengubah variabel asli. Dan yang kelima, prototype fungsi dengan contoh. Nah, prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Nah, jadi prototype itu adalah janji bahwa fungsi ini akan ada. Kita beritahu compiler bentuk fungsinya, yaitu misalnya parameter dan return type, sebelum kita tulis kodenya. Nah, ini salah seperti daftar isi buku sebelum membaca isinya. Nah, konsep utamanya, prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Yang kedua, implementasinya dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Yang ketiga, pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Yang keempat, prototype. Format prototipenya seperti ini. Return underscore type nama underscore fungsi dalam kurung parameter underscore list. Nah, ini contoh kodenya. Nah, ini nanti akan memberitahu compiler fungsi kali itu ada, butuh 2 in, return in. Nah, ini fungsi lain bisa dipakai fungsi kali di sini meski belum didefinisikan karena sudah ada prototipenya. Nah, ini adalah implementasi fungsi. Nah, ini sekarang ditulis kode aslinya. Nah, ini return A dikali B. Nah, ini untuk fungsi utamanya. Nah,
Lalu nanti outputnya akan hasil 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, yang keenam kita akan mempelajari pemisahan berkas .hpp dan .cpp. Nah, header menyimpan deklarasi sedangkan file implementasi memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi dan mempercepat kompilasi ulang. Nah, jadi bayangkan bahwa HPP ini seperti daftar fungsi apa saja yang ada dan CPP ini seperti cara kerja tiap fungsi. Nah, pisahkan keduanya agar lebih rapi dan mudah dipelihara. Konsepnya seperti ini. Header atau HPP ini berisi deklarasi fungsi, kelas atau konstanta yang ingin dibagikan, dan file implementasi yaitu .cpp memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Nah, ini untuk membuat fungsi pagar include header.app ini untuk membuat fungsi siap pakai di berkas lain. Nah, jangan lupa menggunakan eh, kata kunci ini pagar define untuk mencegah duplikasi include. Nah, langsung saja ke kodenya, contoh kodenya. Nah, di sini ada contoh kode .hpp. Nah, ini adalah untuk mencegah duplikasi. Nah, kedua ini untuk mencegah duplikasi hanya deklarasi prototipe fungsi. Nah, ini fungsi untuk menampilkan menu, fungsi untuk menambahkan dua angka, dan ini untuk mengurang dua angka. Dan ini if adalah untuk menutup keywordnya. Nah, ini untuk implementasi CPP. Di sini include headernya, kalkulator HPP. Nah, terus ini adalah implementasi atau kode aktual fungsi, di mana yang pertama itu tambah dan yang kedua adalah kurang. Nah, ini untuk mengembalikan hasil penjumlahan dan ini mengembalikan hasil pengurangan. Nah, dan ini untuk main CPP yaitu menggunakan. Jadi ini include header supaya bisa dipakai fungsinya. Nah, ini untuk mainnya panggil fungsi dari kalkulator. Nah, jadi nanti akan eh, file main CPP ini akan memanggil fungsi dari ini kalkulator CPP. Nah, lalu hasilnya yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8, maka nanti akan dicetak hasilnya. Nah, di sini yang terakhir yaitu program modular sederhana. Jadi program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Nah, modular itu artinya itu terdiri dari bagian-bagian atau modul yang bekerja sama. Jadi setiap fungsinya itu punya tugas spesifik. Nah, ini membuat kode lebih mudah dipahami, diubah, dan dikembangkan. Nah, alur programnya seperti ini, yaitu main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan, pengguna memilih operasi dan memasukkan dua angka, main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Jika pilihan tidak ada, maka akan error. Nah, di sini contohnya. Nah, ini untuk void yaitu fungsi untuk menampilkan menu. Ini ada tipe data tambah dan data integer yaitu tambah dan kurang. Nah, ini untuk implementasi fungsinya. Ini kalkulator sederhana. Yang pertama pilihan pertama itu satu, yaitu tambah. Yang kedua itu kurang. Nah, di sini untuk rumusnya untuk mengembalikan hasil penjumlahan yaitu return A tambah B. Ini untuk mengembalikan hasil pengurangan yaitu return A kurangi B. Nah, ini untuk program utamanya. Jadi nanti akan menampilkan menu terlebih dahulu, lalu memilih pilihan. Nah, ini terima pilihan menu dari pengguna, misal pilih menu 1 dan 2. Nanti kita pilih, lalu menerima input angka, masukkan angka 1 dan masukkan angka 2. Nah, lalu akan menjalankan operasi sesuai pilihan. Nah, jika ini ingin tambah maka nanti akan ini codingannya
Dan ini jika panggil fungsi kurang maka begini codingannya. Dan jika tidak ada maka pilihan tidak tersedia. Nah, nanti kita akan mengimplementasikan di program. Baik teman-teman, sekarang kita akan langsung mendemonstrasikan apa yang tadi telah saya sampaikan di materi. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai sesuai yang tadi, yaitu yang pertama itu kondisional. Nah, di sini ada if else dan boolean. Nah, ini seperti biasa ini adalah library dari C++. Dan ini menggunakan using namespace. Nah, di sini eh, kita nantinya user akan disuruh untuk memasukkan nilai. Nah, di sini nanti in input nanti ini bernilai skor. Nah, untuk di sini ada fungsi if else. Nah, yang dimana jika skornya itu sama dengan 90 maka nilainya itu akan A, dan jika tidak dan sedangkan ini jika 75 maka nilainya B, dan ini jika 60 atau lebih sama dengan lebih dari sama dengan 60 maka nilainya C, dan jika tidak memenuhi maka nilainya akan D. Nah, ini untuk logika booleannya. Nah, bool lulus sama dengan skor lebih dari 60. Jadi kalau misal skornya kurang dari 60 maka otomatis statusnya tidak akan lulus. Nah, ini untuk status. Coba kita jalankan. Masukkan nilai misalnya 98, maka otomatis nilainya A dan lulus. Nah, nilainya A, grade-nya A, dan seterusnya lulus. Kita coba lagi, sekali lagi. Misalnya nilainya itu kurang dari eh, misalnya 70. Dia akan lulus dan nilai grade-nya adalah C. Selanjutnya kita coba lagi yang kurang dari 60. Misalnya 40, maka otomatis dia nilainya D dan tidak lulus. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke loop perulangan. Nah, sini menggunakan fungsi array. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan ini menggunakan for, while, dan do while. Kita coba jalankan. Nah, kenapa ini semuanya sama? Karena di sini cout for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka ini ada increment, di mana increment itu adalah jadi nanti si nilainya itu akan bertambah 1. Jadi misalnya ini kan 0, nah nanti ditambah 1 jadi 1, terus selanjutnya itu 1 ditambah 1 jadi 2 sampai ke 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, karena 4 kurang dari 5 maka perulangannya akan berhenti. Ini pun sama seperti yang di atas. Ketika nilainya kurang dari 5 maka otomatis perulangannya berhenti, dan ini juga kurang lebih sama yang dual. Makanya di sini outputnya tetap sama. Oke, selanjutnya kita ke latihan rata-rata. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan jumlah nilai. Jadi ada berapa jumlah nilai, misalnya ada 5. Nanti di sini akan diminta nilai ke satu berapa, nilai kedua berapa. Nah, ini pakai increment lagi. Jadi ini dimulainya dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5 nanti dan seterusnya. Jadi tidak dari 0. Kita coba jalankan. Misalnya ada 5.
nilai ke 170, nilai ke 265, nilai ke 390, nilai keempat adalah 45, dan nilai kelima adalah 78. Nah, ini untuk rata-ratanya jadi 69,6. Nah, ini untuk rata-rata di sini ada rumus yang mana rumusnya itu total dibagi jumlah nilainya. Jadi misalnya ini dijumlahkan dulu nantinya dan dibagi 5 ke 5 nilai keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan latihan tabel perkalian. Kita clear dulu dan run. Nah, tampilkan tabel perkalian hingga misalnya 5. Nah, untuk ini tabel perkalian jadi 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, dan seterusnya sampai si tabelnya itu ada 5. Nah, di sini nanti user akan diminta untuk memasukkan tabel perkalian mau seberapa banyak. Nah, ini ada n. Jadi ini sebanyak n. Nah, ini for. Nah, ini tuh extra for ya. Jadi ini i itu menunjukkan untuk baris dan ini j ini untuk kolom ke bawah. Jadi di atasnya itu nanti misalnya 5, jadi 5 kali 5. Jadi ke sininya 5, ke bawahnya 5. Dan nah ini i kali j, jadi 5 kali 5. Jadi ada 5 baris dan 5 kolom. Misal kita coba run lagi dengan 10 kali 10, misal 10. Nah, outputnya akan 10 kali 10. Begitu teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke parameter copy dan by reference. Nah, untuk copy by reference, kita coba jalankan dulu. Nah, jadi by copy dan by reference itu kan seperti tadi. Jadi kalau misal by copy itu tidak akan mengganti nilai yang asli, sementara yang eh, parameter by reference dia tuh akan memodifikasi nilai yang aslinya. Misalnya sini kan 5, karena di by copy-nya itu ini dia tidak akan mengubah ini, tetapi akan eh, akan sama dengan nilai aslinya. Sedangkan yang reference kan karena ini bernilai 10, jadi ditambahin dengan 5 jadi 15. Jadi akan dimodifikasi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke fungsi prototype. Nah, di sini ada in lab dan define. Di sini fungsinya itu untuk agar tidak terjadi eh, dua kali deklarasi. Nah, dan di sini ada fungsi kali, yang dimana ini ada tipe data integer yaitu a dan integer b. Nah, ini and if untuk menutup headernya. Nah, ini header if def dan def define ini untuk ini header, dan ini untuk menutupnya. Nah, selanjutnya kita akan ke fungsi prototype yang cpp. Nah, ini. Nah, ini include untuk memanggil fungsi prototype yang .hpp. Nah, ini untuk fungsi kali, yang dimana ini ada tipe data integer a dan ini b. Juga di sini mengembalikan fungsi yang mana a dikali b. Nah, selanjutnya kita langsung ke main, fungsi mainnya. Nah, di sini include IOStream itu untuk
eh, untuk meminta out, dan di sini include ini untuk memasukkan tadi prototype yang .hpp. Nah, ini using namespace, yaitu untuk library-nya tadi seperti biasa. Dan ini adalah fungsi mainnya, di mana integer x sama dengan 6 dan y sama dengan 7. Di sini ada cout sama dengan hasil kali. Nah, yang dimana kan tadi kali itu ada fungsinya tuh di sini. Kali, yaitu a dikali b. Nah, di sini dipanggil lagi fungsi kali, yaitu x dan y. Yang dimana kalau misalnya dikalikan, maka akan menghasilkan 42. Nah, untuk merunnya juga ini tidak sembarangan ya teman-teman. Ini harus memakai komen ini. Nah, ini kita copy saja sampai sini, dan di sini paste. Kita enter. Nah, setelah itu untuk mengeksekusinya kita harus menggunakan ini dot slash program. Kita copy dan di sini kita paste dan enter. Nah, 42 hasilnya. Jika kita bisa ubah di sini misalnya 5 dikali 6. Kita ini lagi pakai komen ini. Kita copy di sini paste dan enter. Untuk mengeksekusinya itu dengan mengcopy program dan paste dan lalu enter. Nah, hasilnya 30. Nah, seperti itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke yang program modular. Nah, yang di sini yang .hpp. Nah, di sini ada 3 fungsi. Nah, sebelum itu di sini ada header yang dimana agar tidak terjadi 2 kali deklarasi. Nah, ini ada 3 fungsi yang mana ini ada tampil menu dan ada ini integer tambah dan integer kurang. Nah, di sini untuk penutup headernya. Nah, lalu kita ke sini yang program modular.cpp. Nah, ini seperti biasa ini untuk memanggil cout-nya, dan ini untuk menginput tadi yang program modular.hpp. Ini untuk library, dan ini ada untuk fungsinya, yang dimana di sini ada fungsi tampil menu yaitu cout menu, dan ini ada satu yaitu tambah dan dua yaitu kurang. Nah, di sini ada integer tambah yang dimana dia mengembalikan a ditambah b, dan di sini ada integer kurang dimana mengembalikan a dikurangi b. Langsung saja kita ke fungsi mainnya. Nah, sini seperti biasa ini memanggil cout, dan ini menginput program model HPP. Ini masuk ke fungsinya mana tampil menu, dan nanti user akan diminta untuk memilih menu, lalu user akan diminta untuk memasukkan angka 1 dan masukkan angka 2. Lalu di sini ada kondisional yang mana memakai if else. Nah, jika di sini hasil, yaitu hasil dari misalnya usernya pengen tambah, jadi nanti hasilnya itu akan tambah. Dan di sini jika pilih 2 maka dia akan menghasilkan cout, yaitu hasil dari kurang, dan jika tidak maka di sini pilihan tidak tersedia. Nah, ini untuk memanggilnya sama ya. Kita copy saja di sini. Copy lalu paste dan enter. Nah, untuk mengeksekusinya kita copy program lepas paste. Nah, misalnya kita pilih tambah, lalu di sini masukkan angka 1, angka pertama misalnya 5, dan angka kedua misalnya 9. Kita enter. Nah, menghasilkan angka 14. Kita coba lagi yang dikurang. Ini kita copy
Dan untuk mengeksekusinya kita copy yang program. Enter, kita pilih kurang saja, nomor 2. Angka pertamanya itu 10, dan angka keduanya itu 7. Dan menghasilkan 3. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.